Baca sejarah-sejarah supaya kita tidak gampang dibodohi. Belajarlah dari kesalahan leluhur kita. Leluhur kita tidak pernah kalah perang. Leluhur kita tidak pernah kalah taktik. Tapi leluhur kita kalah dengan orang-orang yang menggunakan kelicikan. Ayo, bangkit. Sedulur-sedulurku yang ada di seluruh Nusantara. Sadulur sakaum. Ayo kita bangkit. Jangan sampai kita dijajah. Ini yang paling heran. Kalian dijajah, kita membantu kalian supaya tidak terjajah. Justru kalian yang terjajah ini yang menghajar kami duluan. Tidak jauh beda seperti di masa kolonial. Ketika ada pejuang-pejuang yang ingin menyerang penjajah, malah kalian pasang badan untuk penjajah. Padahal kita ingin membebaskan kalian dari perbudakan, dari penindasan. Malah kalian justru menjadi benteng-benteng penjajah. Saya mengajak kalian untuk berpikir. Dengan kalian berpikir, di situ kalian terselamatkan. Di situ kita terselamatkan. Jangan kemakan hoax. Jangan. Kenapa baru sekarang bongkar? TIJ dari dulu atas nama pembodohan, atas nama agama. Itu saya hajar saudara. Mau dukun sakti, mau dukun sakit, mau siapapun, hajar saudara. Apalagi ngaku cucu Nabi, lebih parah. Yo, kalian semua hari ini mau diam atau mau lawan? Mau diam atau mau lawan? Silahkan dilawan, jangan dibiarkan karena ini sangat berbahaya bagi keturunan. Jangan diam. Segala bentuk pembodohan itu harus dilawan. Itu merupakan ciri sebuah bangsa yang merdeka, adil, berdaulat. Jangan mau menjadi budak. Gampang ketebak, 7 langkah ke depan, ketebak sama saya. Yang 70 langkah ke belakang juga udah ketahuan nama saya. Makanya saya seberani ini vokal. Kalau saya fitnah, berani nggak saya? Nggak berani saya. Dunia akhirat saya dilaknat. Kenapa nggak ada yang berani persekusi? Kenapa nggak ada yang berani mubahalah? Nggak ada yang berani ngirim para laskar-laskar jihad mujahidin mujahidah. Jangan kirim mujahidah, hamil semua kalau pulang. 7 juta umat tidak bisa berkutik. Kemudian buat trik seolah-olah TIJ pengecut. TIJ kagak berani, TIJ pengecut, jago kandang, jago ini, jago itu. Si Bahar pun coba lihat muka si Bahar sebelum dibahas sama TIJ. Garang, saudara. Garang seperti banci yang baru pulang dari salon, saudara. Hari ini suram, saudara. Akankah diriku ini akan menjadi mantan Habib? Apakah saya akan menjadi pensiunan Habib? Yallah, yallah, wallahu a'lam bissawab. Ana tidak paham yang begitu-begitu. Suhan aku beli gohan aku sewa, suara tidak aku beli, gigi tidak aku rental. Apa pula saya harus takut kepada persekusi kaum Dajjal? Ya, iya saudara, ini yang berbicara terah keturunan tanjakan, turunan aja tanjakan ada, semua ada di sini. Ya, iya. Apapun kumakan kali ini, sepeda-sepeda kumakan. Ini lagi bahas jasa, jasa yang sebenarnya nggak fakta. Orang kalau bahas jasa ditulis di dalam sejarah gitu kan, dimasukkan di dalam sejarah. Ini di pengadilan bahas jasa ya. Harga jasa. Di ibu kota Jakarta dan langsung terjun membantu masyarakat mengamankan Jakarta dari kerusuhan dan pencarahan. Nah, di situ mulai kebangkitan mereka sebagai pahlawan kesiangan pasca aksi 98 di ibu kota Jakarta. Di situ mereka mulai muncul sebagai pahlawan, padahal mereka bukan siapa-siapa, saudara. Iya, ketahuan, saudara. Ketahuan, saudara. Itu mereka pahlawan kesiangan. Setelah orang buat porak-poranda kacau demo ini itu, setelah aksi 98, muncullah gerombolan ini, saudara, yang menamakan dirinya sebagai pahlawan kesiangan, saudara. Yang hobi bala, yang hobi bala, hobi mubahalah. Yang hobi bala, yang hobi bala, hobi mubahalah. Anta kadrun, anta majnun, anta kirdun, anta kalbun, anta kalbun, anta kirdun, kirdun. Nah, pokoknya itulah. Hah? Astagfirullahaladzim. Contoh, ada orang yang ada jasanya. Misalnya, Menir Utsman dikasih lencana. Ada fotonya lagi dengan menggunakan lencana. Itu jelas Menir Utsman. Sementara Menir Utsman yang ada buktinya, ada datanya, dinafikan nama mereka. Inilah yang disebut dengan monyet-monyet bersorban, saudara.
gerak-gerak bersorban, saudara. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, saudara. Mengadakan yang tidak ada, mentiadakan yang ada, saudara. Ini disebut dengan nyamar ma'ruf, nyambi mungkar, saudara. Maka, oleh sebab itu, kita harus lawan segala bentuk kemungkaran. Pembelokan sejarah harus kita lawan, saudara. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ini merupakan pelopor penyambung lidah Orde Baru, saudara. Mereka akui atau tidak, sejarah mencatat gerak-gerik mereka, kiprah mereka di dunia politik. Tentunya untuk kepentingan fulus dengan cara yang bulus dan halus sekali. Makanya saya lawan. Kalau seandainya cucu Nabi beneran, kalau seandainya mereka adalah benar-benar pejuang, kalau seandainya mereka adalah pahlawan, kalau seandainya mereka jujur demi kebenaran, saya pasang badan. Saya pernah pasang badan saat Bung Rizik baru pulang. Saya pernah buatkan video. Kalau Jakarta tidak aman, Bung Rizik, silahkan datang ke pos ronda. Apa yang ada di sini kita makan. Pernah tidak kalian nonton video saya? Ketika ada penolakan Bung Rizik di Aceh yang dilakukan oleh segelintir orang yang bukan orang Aceh, saya langsung telepon rekan-rekan saya. Jangan sampai kita menolak kehadiran siapapun. Jangankan Bung Rizik, Yahudi pun datang ke Aceh, kita sambut sebagai tamu. Kalaupun Yahudi datang ke Aceh, tidak akan pernah bisa untuk mengubah keimanan kita. Kecuali kalau mereka datang untuk menjajah kita. Baru kita lawan. Itu, saudara. Oke? Tunggu. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Yang pernah beredar bahwa ini adalah sebagai pahlawan, itu ternyata hoax. Yang dibilang hoax, nanti kita akan bongkar pelan-pelan. Ya? Selesai nanti Kiai Imad segala macam, nanti ada season selanjutnya. Yang pernah dibilang hoax, kita kaji lagi. Ya? Iya, foto-foto yang sempat dibayar untuk dihapus, kita akan cari lagi, kita recovery. Kita harus memiliki penguasaan dua ilmu, yaitu ilmu dohir dan ilmu batin, supaya bisa menghalau kemungkaran dan kebatilan. Selain kita mempelajari ilmu telematika, kita juga harus mempelajari ilmu telepatika. Telepati dan telemati adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Perkara gaib diselesaikan dengan ilmu gaib, ya. Perkara dohir diselesaikan dengan ilmu sains. Jadi kita nggak menggunakan cocok logi, walaupun omongan saya ngawur terkesan, tapi insya Allah terukur, saudara. Kenapa pada diam semua dengan omongan saya? Jangan lawan TIJ, nanti dibeberkan, mati kita, saudara. Jangan lawan Lubes, nanti dibeberkan, mati kutu kita. Kita sebagai orang ahwal, sebagai ahwam, dan juga civil society, rakyat jelata. Tapi dalam memainkan sebuah trik, ya, bahkan saya bisa membuat saya seolah-olah melempem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal meminta maaf kepada para habib yang sudah saya bahas di dalam konten saya. Benar-benar wallahi, saya minta maaf. Saya tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Kalau saya ulangi lagi, nanti saya akan berjanji lagi. Itu kemampuan acting saya. Kenapa saya melakukan hal itu? Saya terinspirasi dari seorang pahlawan yang ada di Indonesia. Siapa dia? Teku Umar. Beliau sangat licin sekali, tapi tidak menggunakan kelicikan. Beliau menggunakan kecerdikan. Terkecoh mereka. Kalau tidak punya trik, kalau tidak punya taktik, dari kemarin saya udah mati. Kalaupun nggak mati, dari kemarin saya sudah berhasil dibungkam. Makanya pelajari sejarah-sejarah, baca hikayat Perang Sabi untuk anak-anak Aceh. Makanya lahir sebuah pepatah yang ada di Aceh. Menyogat dengan urang Aceh, bulu beh metumai rasa. Menyogat dengan urang Aceh, ane kreh metumai raba. Menyobrok dengan urang Aceh, bulu beh metumai rasa. Itu pepatah dalam bahasa Aceh. Ya, sulit kepangkai kanjai kelapa. Jika kebohongan dijadikan sebagai modal, maka keuntungannya adalah malu. Banyak peninggalan-peninggalan leluhur kami tentang bahasa-bahasa kiasan seperti itu. Bahasa-bahasa yang mengandung makna yang sangat dalam sekali.
Tolong dipelajari. Anak-anak Aceh mendung. Kita nggak boleh jadi raja hoax, ya. Orang lain yang perang, kita seolah-olah panglima, seolah-olah juru damai. Boro-boro mendamaikan orang yang sedang berperang. Justru kita sendiri yang bikin keonaran di mana-mana. Saudara, kalian percaya Bung Rizik sebagai ikon perdamaian? Beliau adalah ikon keresahan di negeri ini. Apa yang beliau perjuangkan selain koar-koar di atas jalan, atau koar-koar di atas trotoar, atau koar-koar di atas truk, menggunakan toa satu toa. Toa. Iya, putihkan Jakarta, putihkan Monas, saudara. Selebih dari itu apa? Apa? Mendoakan untuk kehancuran bagi orang. Kemudian mendoakan yang buruk-buruk untuk Jokowi. Jokowi malah diberi 2 periode diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 periode, saudara. Sakit tidak? Sedih tidak? Iri tidak? Iri. Bilang, bos. Kagak usah hasut, kagak usah dengki. Didukung 7 juta umat, gagal 2 kali pemilu, saudara. Sekali pemilu, 5 tahun, saudara. 2 kali, 10 tahun, saudara. Saya langsung kembali ke asal saya. Malu sekali saya. Udah kowar-kowar saya punya kelebihan ini, saya punya karomah ini, saya punya kehebatan ini, saya cucu Nabi, saya bisa menjamin surga kepada kalian semua. Doanya tidak dikabulkan, doanya tidak mustajab, saudara. Apa kagak malu? Jangankan nanti di akhirat, di dunia aja nggak bisa kasih bukti kehebatan mereka, saudara. Seharusnya kita kasih bukti dong. Doa kita langsung diaminkan, saudara. Bukan foto kita nggak kebakar ketika ada kebakaran. Itu nggak ada fungsi sama sekali. Kebakaran waktu itu di ruko punya saya, itu kloset nggak kebakar juga, saudara. Berarti apa bedanya Anda dengan kloset di kamar mandi? Apa bedanya? Nggak kebakar itu kloset. Dan itu bukan karomah. Itu bukan kelebihan. Iya, saudara. Iya, paham nggak? Paham, harus paham. Jangan pahim. Aduh, parah sekali. Gampang kagum. Gampang terkena bumbu-bumbu beracun, saudara. Ya. Saya tidak mau terkecoh. Ya. Sebagai generasi bangsa Aceh, saya nggak mau terkecoh dengan hal-hal bodoh. Walaupun saya bukan orang pintar, tapi saya tidak mau dibodohi oleh orang pintar, apalagi oleh orang bodoh. Saya harus menjadi diri saya sendiri. Jika yang saya lakukan adalah kebenaran, lanjutkan. Jika yang saya lakukan adalah sebuah hal yang salah, langsung minta maaf, klarifikasi. Jangan ulangi lagi. Itu namanya taubat, saudara. Jangan sampai kayak kemarin, saya sangat sedih. Bukan marah, sedih melihat ada tokoh di Aceh yang sudah dijadikan tokoh. Ya, yang sudah mengikrarkan dirinya sebagai seorang pejuang, sebagai seorang dai. Datang si Bahar ke Langsa, rebutan tangan. Belum pernah terjadi di Aceh. Seperti itu. Preman datang dari Jakarta, datang ke Aceh dengan niat untuk mempermalukan saya, mengolok-olok saya. Diciumin tangan, direbutin. Kemudian buat deklarasi. Tapi nggak ada yang berani persekusi saya. Percuma kalian koar-koar seperti itu. Lawan! Usi pegah hadraw Aceh, bangsa dilebih hadrum donya. Menyohan ata musaboh hati. Pajan sampai gitanyo. Dapat kongro tu. Aduh, cocok turah memang ya, dipercaya hoax. Berpolitiklah yang sehat supaya kita bisa membangun negeri ini menjadi negeri yang layak untuk diperhitungkan oleh bangsa asing. Jangan soal kedatangan tenaga kerja asing pun dijadikan gorengan yang sangat besar sekali. Sementara saya tanya sama kalian, ada berapa banyak tenaga kerja kita yang kerja di luar negeri? Kemudian sejarah kakek buyut kalian datang ke Indonesia sebagai apa? Kan pekerja asing juga. Ya, sadar diri dong. Kalian datang kemari sebagai pekerja asing. Walaupun bukan asing. Paham tidak? Memang kalian bukan asing, tapi asing juga. Yallah. Tenaga kerja Belanda, TKB. Atau tenaga kerja company, TKK. Pantek lah. Bung Lubis. Live, ente, live. Jangan takut dipersekusi, ente. Ya ini kita harus memahami akan hal ini. Maka saya sarankan kepada kita semua, kita nggak boleh rasis. Nggak, apalagi kalian bilang-bilang Arab Yaman. Saya walaupun gini-gini mukanya, ada tetesan-tetesan dari Arab. Walaupun bapak saya bukan 6 orang. Ya, kenapa? Karena hubungan perkawinan. Ya, ada walaupun Arab maklum, hidung pesek, mata belok, pipi tembem, badan pendek,
Tapi ada darahnya secara genetik. Bukan pengakuan dan tidak perlu diakui. Ketika Oleng langsung berfoto dengan makam sambil nangis-nangis buat video, nggak perlu. Kita bukan bocil-bocil. Nggak perlu seperti itu. Nggak perlu untuk menunjukkan kewibawaan kita harus mandi di kolam renang tengah malam. Nggak perlu. Itu namanya kemaro. Kayak si buntung ketemu tangan. Mohon maaf saudara, itu istilah dalam bahasa kita. Lagi si puntung mutu mejaro, kesenangan sekali. Orang KB, orang kaya baru. Iya. Ya. TIJ kok kamu nggak pernah pamer mobil? Saya bukannya nggak mau pamer. Bukannya saya nggak sombong. Tapi memang nggak punya. Apa yang saya mau pamer, saya nggak punya. TIJ kok nggak pernah pamerin pondok, pamerin. Saya nggak punya. Jangankan harta benda, nyawa saya saja bukan punya saya. Saya dititipkan nyawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, dan saya bukan cucu Nabi. Walaupun keluarga saya ada yang kecipratan darah mulia tersebut. Buyut-buyut saya ada mungkin ya. Saya nggak ada. Ya, iya, hasil tes DNA saya nggak ada yang tertulis di situ. Darah Nabi nggak ada. Ya, tapi kalau darah Arab ada. Arab maklum. Hasil tes DNA saya. Itu pun nggak sengaja tes DNA. Niatnya mau ngecek. Ya, keterkaitan penggunaan narkoba. Ya, malah saya tahu siapa saya. Akhirnya saya jadi berbahagia, bukan untuk membangga-banggakan ke orang lain. Ya, itu saya sampai loncat-loncat, senang sekali karena saya punya darah mulia. Ya, artinya saya punya darah bapak saya, bukan darah tetangga. Makanya saya gembira. Artinya saya anak dari bapak saya, makanya saya berani menunjukkan foto bapak. Ada foto bapak saya kemarin kan saya up. Takut dijadikan bahan olok-olok, saya hapus sebelum mereka ambil. Ya, iya. Ini saya lihat laskar Bung Rizik kemarin lagi latihan. Saya lihat laskar Bung Rizik yang ada di Aceh. Tapi udah adis nggak berani persekusi TIJ. Nggak berani cie banci ente. Katanya membela Bung Rizik. Katanya siap mati demi Bung Rizik. Kalau saya nggak mau. Siap mati demi istri nggak mau, siap mati demi pacar nggak mau saya, siap mati demi apapun nggak mau saya, selain demi tanah air dan juga agama, saudara. Ya, yang namanya perjanjian antar pasangan itu namanya hubungan sehidup semati, artinya satu hidup satu mati, nggak dua-duanya mati, saudara. Itu kalian tuh cewek-cewek. Kalau ada laki kalian bilang, kita ini pasangan ideal, pasangan setia, sehidup semati. Maknai dulu, sehidup semati itu artinya satu hidup, satu mati. Coba kalian tanya, mau dia mati duluan atau kau? Jawabnya pasti kau dulu. Kalaupun dia jawab, aku dulu, itu nggak enak sama kau. Berdusta dia, hoax dia tuh. Ya, siap mati demi Bahar? Ogah, kalian jawab. Siap mati demi Rizik? Ogah. Siap mati demi agama? Enggak. Kenapa? Ngapain mati kalau bisa mempertahankan kehidupan? Bukankah menyelamatkan nyawa bagian dari ibadah? Untuk apa mati demi agama? Untuk apa? Kalau bisa kita hidup demi agama untuk terus mengembangkan ilmu. Untuk terus bisa beribadah. Jangan mati dulu, tuanku. Jangan, tuanku. Masih banyak tugas kita kecuali ajal. Ya, lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Ya, bukan lil Habib Rizik, lil Habib Bahar. Jangan, saudara. Jangan. Cari jalan pulang kita. Biar kita mendapatkan kebahagiaan nanti di sana. Cari jalan pulang. Kita berasal dari surga. Kalau kita hari ini tidak tahu jalan pulang ke surga, takutnya kita tersesat ke neraka. Ya, makanya jangan sombong. Jangan sombong. Iblis diusir dari surga gara-gara sombong. Lu sombong mau menjamin orang masuk penjara. Cie. Iblis diusir dari penjara, saudara, gara-gara sombong. Gara-gara bahas nasab, bahas zat. Dia diusir dari penjara, saudara. Ada orang hari ini, saudara, belum pernah masuk surga, saudara. Koar-koar, saudara, pingin menjamin orang lain masuk surga. Dengan kesombongan, dengan keangkuhan, seolah-olah hebat. Pingin ngajak orang masuk surga. Pingin jamin orang masuk surga dengan kesombongan, dengan kebodohan, dengan keangkuhan,
Hei saudara, siapa ente? Iblis diusir dari surga gara-gara sombong. Lu mau masuk surga dengan kesombongan. Hei, tunggu dulu. Tunggu saudara. Masuklah ke dalam surga Allah dengan ridhanya Allah. Lakukan apa yang disuruh. Tinggalkan apa yang dilarang saudara. Ya, cie-cie, koar-koar aja. Bertahun-tahun kerjanya koar-koar. Dulunya koar-koar di trotoar, saudara. Hari ini sudah punya uang, saudara. Sudah punya banyak budak, saudara. Banyak aset, saudara. Aset dari tempat-tempat maksiat juga banyak, saudara. Menghasilkan, naik di atas truk, saudara. Nggak cukup pakai congor, pakai corong lagi, saudara. Orang di mana-mana berjuang pakai senjata, bukan pakai toa. Sekurang-kurangnya senjata adalah pulpen. Bukan budak, saudara. Ini punya pulpen coret-coret sejarah, saudara. Kemudian ngaku sebagai cucu pejuang, saudara. Padahal ketika kita cek, ternyata cucu pengkhianat, saudara. Ngaku pejuang. Aduh, saudara. Saya tidak percaya dengan omongan seperti itu, saudara. Uji dulu, baru dipuji. Jangan puji. Nanti setelah diuji nggak terbukti. Malu, saudara. Persekusi. Gara-gara nggak terbukti setelah diuji, persekusi jalan keluarnya, saudara. Yang jelas, saya bukan keturunan Belanda, saudara. Walaupun palak saya besar, saya juga bukan keturunan Yahudi, saudara. Ya, enggak ada, saudara. Karena saya sudah teruji, saudara. Aduh, saudara, ngaku pejuang, saudara. Dimasukin ke penjara, merepet berminggu-minggu, saudara, di atas podium lagi. Saya dijebloskan ke penjara. Sampai membusuk di dalam penjara pun saya tidak akan pernah diam, saudara. Hari ini diam, saudara. Tidak berani bersuara, saudara. Baru 6 orang, saudara, udah kewalahan diam, saudara. Seharusnya kalau ada korban di antara kita, kita bangkit, saudara. Kita harus balaskan darah-darah mereka, saudara. Tapi nggak berani, saudara. Karena ini negara hukum. Kenapa nggak dari dulu? Kita semua sudah pada tahu dari dulu negara hukum. Jangan berlaku anarkis. Ya. Iya, jangan gunakan radikal, gunakan akal. Orang-orang yang radikal mengutamakan kekerasan. Dikit-dikit persekusi dengan judul tabayun. Tabayun isinya persekusi. Iya, itulah cara mereka, saudara. Judulnya tabayun, isinya persekusi. Sadar kita semua. Nanti nggak tahu mau berdalih kemana. Cucu Nabi, saudara. Cucu Nabi saya. Mau makan, harus buka nasab. Mau minum, buka nasab. Semua buka nasab. Mau berak pun mereka harus ngaku cucu Nabi biar nggak bayar. Nabi, saudara. Nabi. Aduh. Belum lagi pamer ilmu karomah, saudara. Masuk ke dalam mobil, berdiri dekat kebun binatang, baca doa Nabi Sulaiman, kemudian tutup kaca mobil, kabur. Masya Allah, karomah Habib Bahar. Masya Allah, karomah Habib Bahar. Tetangga saya di Rusia, di rumahnya itu pelihara jaguar, saudara. Ya, pelihara citah, saudara. Mereka nggak ngaku-ngaku karomah, nggak baca ayat Nabi Sulaiman, saudara. Nggak baca, saudara. Enggak. Saya pun kalau masuk ke hutan, ketemu dengan harimau, enggak pun seperti itu. Paling saya bilang, saya ingin mencari nafkah di sini. Kamu juga ingin mencari rezeki di sini. Jangan saling mengganggu sesama makhluk. Kamu ke sana, saya ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya khidmi rafidulillah ibnu barkan gitu. Hah? Ya, nggak bisa kalau saya kasih di sini ya. Nanti kalian jinakkan anak orang, saudara. Ya. Nanti kalian jinakkan anak orang. Kalau saya nggak apa-apa, saya bisa menjinakkan si Bahar, saya bisa menjinakkan tim persekusi 7 juta umat. Itu kelebihan dari ilmu itu. Ya. Ya Nabi Allah, ya Nabi Allah, ya. Itu, saudara. Makanya mereka jinak dengan saya. Jangankan mereka singa pura-pura, bukan Singapura ya, singa pura-pura. Ya, singa beneran aja bisa kita jinakkan insyaallah taala, saudara. Mereka tidak akan mengganggu kita. Sekali dia berani menerkam kita, 40 hari mereka nggak dapat rezeki, saudara. Ada. Ya? Iya. Ya tamlihau maksalmina martuni sunainuni sufal yastatiruni suduna wa nisu ya khizmi rafizulillah balayan abun abbas ibnu malkan.
Begitu saudara. Jinak langsung itu. Mau si Bahar, mau si Sangar, mau si Hagar, mau si Pagar, semua jinak. Ya. Iya, bukan rekam muka. Pagar pun mulus. Itu bulus namanya, saudara. Veteran Habib. Bangga-banggain leluhurnya yang ada lencana Belanda. Kemudian mau menggoreng-goreng. Ini ada lencana. Semua yang diberikan lencana oleh Belanda adalah orang-orang yang menjalankan rencana-rencana Belanda. Itu adalah bentuk penghargaan dari pemerintahan Belanda yang diusulkan oleh seorang ratu yang bernama Wilhelmina. Makanya sangat berterima kasih Paduka Yang Mulia Habib Utsman mendoakan Ratu Wilhelmina dengan alasan untuk melindungi rakyatnya, melindungi rakyat di masa penjajahan, bukan ngikut penjajah, tapi melawan segala bentuk penjajahan. Itu baru disebut pahlawan, itu baru disebut pejuang. Mana dukun santet orderan? Nggak mampu melawan dengan mubahalah? Dengan hizib sakran? Nggak bisa, hizib sakran itu tidak bisa digunakan untuk menyantet orang, Bung. Nggak bisa. Nggak bisa hizib sakran untuk nyantet orang. Bukan untuk itu. Itu dijadikan sebagai amalan. Dukun-dukun bayaran gimana? Silahkan santet saya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jangan takut saudaraku. Jangan takut. Saya sangat berharap ada rekan-rekan yang lain ya, yang pinter, yang memiliki kemampuan di dalam berbahasa. Bahasa Indonesia saya saja masih terbata-bata, saudara. Secara keilmuan akademisi saya tidak punya. Secara santri juga saya tidak punya sejarah. Tapi saya memberanikan diri untuk koar-koar di depan publik. Untuk melawan segala bentuk kebatilan. Yang sesuai dengan ilmu yang saya miliki tentunya. Walaupun satu ayat saya coba untuk saya paparkan di sini. Masa kalian orang-orang pinter, orang-orang cerdas, orang-orang hebat, sekolah tinggi, kenapa diam? Lawan segala bentuk perbudakan. Kolonialisme. Jangan menyerah dengan keadaan. Jangan takut dipersekusi. Jangan takut. Kita lawan segala kemungkaran. Jangan takut hanya dengan label cucu Nabi. Jangan takut. Kalau ngaku-ngaku cucu Nabi, perbuatannya seperti Israeli, ajar. Ajar dengan bantahan-bantahan dari kalian, saudara. Ajar. Ngaku-ngaku cucu Nabi, padahal keturunan orang yang sering motong tali ontak Nabi. Sampai terjadinya kesepakatan Helsinki untuk Aceh. Pada tanggal 1 Juni. Tapi kalau omongannya meyakinkan ya kan, apalagi bagi budak, nggak mikir. 1999, FPI mengusulkan dan mendiskusikan langsung konsep FPI dalam penyelesaian konflik Aceh. Kalian kan sering nunjukin jasa-jasa kalian. Misalnya kayak bantu korban tsunami. Waktu konferensi itu ada nggak kira-kira videonya, fotonya misalnya? Yang lagi rapat, rame-rame, sertakan dong. Biar kita percaya, ya kan? Nanti baru kita bantah. Kalau ada statement yang mengatakan Bung Rizik adalah pelopor perdamaian antara GAM dengan pemerintah Republik Indonesia dengan proposal yang tidak jelas itu, saya tidak percaya. Tidak percaya. Menjelang terjadi perdamaian itu, kita semua di Aceh monitor. Tidak ada satu media pun baik dari pihak GAM maupun dari pihak pemerintah yang menyebutkan nama beliau. Logikanya, seorang yang dijadikan sebagai pelopor, pasti namanya disebutkan. Minimal diundang di acara-acara perayaan perdamaian MOU Helsinki. Minimal diundang dong. Kan sebagai pelopor, ada jasanya. Ya kan? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini tidak ada manfaat sama sekali untuk hewan dan tumbuhan. Semoga saja kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan keberkahan ilmu, diberikan keberkahan rizki, diberikan keberkahan umur. Sekian teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.